Assalamualaikum teman-teman. Sesuk meh mangkat jam piro? Cah, tulung. Aku menghubungi siapa nih? Cah, besok mau masak apa? Kak, ini ngidupin kompornya gimana? Neng kamar mandi nek sopo iki? Sopo sing nang kamar mandi, ndang cepet gantian. Aduh aku sik, Cak. Aku habis ini. Sing mau mendul kasur sapa ya aku ya, habis bar diresi ya. Minggir sik, meh diresi, minggir sik. Colat. Guys, sopo sing nang Moji Songo? Aku titip primer dong. Ayo sing dandan ndang cepet. Kok wifi-ne lemot? Guys, jajal masakanku enak gak? Ayo ndang Eva, ndang mulai. Sore-sore ada ular. Cakep. Oke, gaya bebas. 1, 2, 3. Ini adalah sebuah video rekapan dari setiap cerita, tawa, dan kebersamaan kami selama menjalani KKN di Dusun Mundu ini. Sebuah perjalanan singkat yang meninggalkan kenangan panjang. Di daerah Gunung Rejo Karanganyar, terdapat sebuah dusun bernama Dusun Mundu. Dusun yang sederhana, namun menyimpan kehidupan yang damai. Dengan senyuman warga yang selalu menyambut siapapun yang datang. Dusun ini membawa semangat baru, namun tetap menjaga akar kebersamaan yang tidak pernah pudar. Hari itu, Senin 1 Desember 2025, dengan langkah yang penuh dengan tanda tanya, mampukah kami menjalankan amanah ini, hidup bersama, dan memberi arti bagi setiap langkah. Di hati kami, ada banyak harapan, dan di pundak kami, terdapat juga keraguan. Namun, keraguan semua telah runtuh, digantikan dengan hangatnya sapaan oleh tangan-tangan yang terbuka lebar menyambut kehadiran kami. Kita manusia ada pisah dan Kami terasa sangat asing. Wajah-wajah yang baru, tempat yang belum pernah kami datangi, dan suasana baru yang kami rasakan. Hari berikutnya, kami datangi dari rumah ke rumah. Langit pun menjadi saksi dari tawa kami, dari semangat yang setiap hari tumbuh tanpa batas. Di antara gerakan dan langkah, kami menyadari kebersamaan adalah energi terbaik yang membuat hari-hari kami jadi lebih bermakna. Senyumlah bersamaku, sabarlah menunggu. Kita akan bertemu di ruang baru. Dari dapur sederhana, bukan sekedar makanan, tetapi cermin dari ketukunan dan juga kerjasama. Dan setiap hasil tangan ada bentuk ketulusan. Dari sini,
Kami bukan hanya menghasilkan cerita, tetapi kami juga membangun kebersamaan yang akan selalu kami ingat. Sepelan air mataku, Di sore hari, anak-anak berkumpul dengan penuh semangat di halaman Masjid Al-Hidayah Mundu yang sederhana. Wajah-wajah polos itu yang menyambut kami, seakan-akan mengatakan, belajar TPA adalah bagian dari kebahagiaan mereka. Untuk kami yang mengajar, tidak hanya sekedar mengajari mereka, tetapi ada lebih dari itu. Kami belajar tentang kesabaran, kebersamaan, dan bahkan keimanan dalam diri pada generasi muda. Dalam setiap kegiatan, setiap permainan, dan setiap kegiatan kecil, kami melihat tawa yang jujur. Dan setelah kami sadari bahwa setiap kebahagiaan sejati tidak selalu datang dalam hal besar, tapi dari setiap kebersamaan yang tulus. Di dalam rumah para warga, kami mulai membuka cerita. Kami menyampaikan apa yang ingin dilakukan. Tetapi yang lebih penting, kami belajar mendengarkan apa yang mereka butuhkan. Posyandu lansia menjadi satu-satunya tempat bagi sebagian dari mereka untuk memeriksakan kesehatan, berbagi keluh kesah, dan sekedar merasakan bahwa mereka masih diperhatikan. 7 tepat pesan singkat diterimanya. Kabar dari yang ditunggu jadi tak bisa bertemu. Bagi para balita, posyandu bukan sekedar tempat penimbangan dan imunisasi. Di balik senyum polos dan tangisan kecil, tersimpan kekhawatiran orang tua tentang masa depan anak-anak mereka. Tentang lelah dan kemurungan hatinya. Setiap kegiatan kecil menjadi pelajaran besar bagi kami tentang ketulusan dan kebersamaan. Dan di antara canda serta tawa, kami menyadari bahwa pengabdian bukan hanya tentang apa yang kami berikan, tetapi tentang bagaimana kami tumbuh bersama masyarakat yang membuat kami merasa jadi bagian dari mereka. Bagi sebagian anak, menggosok gigi bukanlah kebiasaan yang diajarkan setiap hari di rumah. Beberapa anak terlihat bingung memegang sikat gigi dengan canggung. Ada yang tersenyum malu, ada pula yang menunduk diam. Mereka bukan tidak mampu, mereka hanya belum pernah diajarkan. Edukasi gosok gigi bukan sekedar kegiatan, tetapi bentuk kasih sayang. Sebab bagi anak TPA, perhatian sederhana bisa menjadi pengingat bahwa mereka berharga, diperhatikan, dan layak untuk hidup sehat tanpa rasa sakit. Hari-hari berikutnya, kami datangi dari rumah ke rumah, mendengar kisah warga, penyakit, serta keluhan-keluhan warga setempat. Di sanalah kami belajar bahwa setiap kisah dan keluhan terdapat kebahagiaan.
kami ikut dalam rutinitas para warga, membantu, bersosialisasi, dan belajar memahami arti gotong royong yang sesungguhnya. Gotong royong bukan hanya tentang pekerjaan fisik, tapi juga tentang menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kepedulian sosial. Melalui kegiatan ini, para pemuda belajar arti solidaritas, kepemimpinan, dan juga kerjasama. Sore itu, lapangan dusun dipenuhi senyum dan tawa. Musik senang mengalun, mengiringi gerakan masyarakat yang berkumpul dengan penuh semangat. Dari anak muda hingga orang tua, semua hadir dengan tujuan yang sama, yaitu menjaga kesehatan dan menikmati kebersamaan. Kegiatan senam menjadi ruang bagi masyarakat untuk melepas penat, saling menyapa, dan mempererat hubungan sosial. Gerakan sederhana yang dilakukan bersama-sama menghadirkan energi positif, membuat suasana terasa lebih hidup dan penuh keceriaan. Anak-anak tertawa riang, para ibu tersenyum dengan penuh harapan, dan para lansia menikmati suasana dengan wajah yang cerah. Momen ini membuktikan bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari hal besar, melainkan dari kebersamaan dan kepedulian yang dibangun bersama-sama. Di sela-sela kegiatan senam dan kebersamaan, masyarakat juga mendapatkan edukasi penyuluhan kesehatan tentang hipertensi dan diabetes mellitus. Penyuluhan ini menjadi momen untuk meningkatkan kesadaran akan penyakit tidak menular. Setelah senam usai, kebahagiaan semakin terasa saat pembagian door prize dimulai. Sorak-sorai dan tepuk tangan mengisi udara setiap kali nama peserta dipanggil. Hadiah yang dibagikan mungkin sederhana, namun kebahagiaan yang terpancar dari wajah masyarakat yang begitu tulus. Senam untuk memperingati Hari Ibu bukan hanya soal kesehatan fisik. Ini adalah tentang memberikan ruang bagi para ibu untuk sejenak melepas beban, menghirup napas dalam-dalam, dan menyadari betapa berharganya diri mereka. Waktu pun berjalan tanpa kami sadar. Hari demi hari berganti, dan pengabdian ini perlahan membawa kami pada banyaknya pelajaran tentang kerjasama, tentang memberi, tentang menerima, dan tentang bagaimana cinta ini tumbuh pada jiwa kami. Untuk dusun ini, kami belajar tentang arti rumah, tentang ketulusan warga yang selalu membuka pintu dan hati mereka untuk kami. Kami belajar bahwa pengabdian bukan hanya tentang apa yang kami tinggalkan di tempat ini, tapi bagaimana dusun ini meninggalkan jejak di dalam diri kami.
Terima kasih Dusun Undu. Kami pamit. Bukan untuk berpisah, tapi untuk bertemu lagi dalam doa, dalam kenangan, dan dalam cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Ali Pianto, kepala Dusun Mundu, dan berkesempatan sama KKN kelompok 9 Universitas Kusuma Husada Surakarta ya. Saya akan menyampaikan pesan dan kesan selama ada KKN. Pas kunjungannya KKN, terima kasih atas kunjungannya di warung saya. Mengucapkan banyak-banyak terima kasih sudah diberikan edukasi. Terima kasih atas kontribusi positif yang telah diberikan kepada masyarakat setempat. Masyarakat sangat bagus, sudah membantu. Semua warga di sini sangat berkesan sekali bisa membantu warga sekitar di sini di Desa Mundu. Hari ini telah membantu Posrem dan terima kasih untuk bantuannya segala yang mengikuti kegiatan di Dusun Mundu. Semoga apa yang dicita-citakan adik-adik dari KKN dari Universitas Kusuma Husada bisa tercapai. Lepasnya KKN ini, semua apa yang dicita-citakan bisa diraih untuk kedepannya. Sehat selalu, lancar rezekinya, selalu sukses. Semakin lancar usahanya untuk mencapai cita-cita. Menjadi orang yang sukses. Sukses dan sehat selalu. Jadi semoga nanti bisa lebih bermanfaat untuk masyarakat luas. Pesannya hati-hati di jalan dan semuanya bisa jadi DPR ya. Saya ketua, saya pamit. Saya sekretaris, saya pamit. Saya bendara, saya pamit. Saya si acara, pamit. Saya si acara, saya pamit. Saya si konsum, pamit. Saya si Perkat, izin pamit. Saya si perkat, saya humas, saya pamit. Saya dedok, saya pamit.